Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العظيم. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah pada kesempatan di tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah atau sekarang sudah tanggal 1 Februari 2025, kita masih diberikan umur panjang dan sehat walafiat, sehingga kita pada kesempatan ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat salat berjamaah, salat subuh dilanjutkan dengan zikir, dan alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membacakan lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan pada Malak Jibril, kemudian disampaikan oleh kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira 1500 tahun yang lalu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabat-sahabatnya pada saat itu sudah lama, dan alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan hari ini 1446 kemudian kita membaca lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf akan diganjar oleh 10 kebaikan. Tadi kita sudah baca 3 ayat, ayat 65, ayat 66, dan ayat 67 surat Al-An'am ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah tahsin, belajar tahsin. Bagaimana membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf serta intonasinya, sehingga ketika kita membacanya tidak salah dan
baik sesuai dengan ajaran yang telah dikemukakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita feedback lagi belajar tahsin, ilmu tajwid dan makhrajil huruf. Qul pakai qaf, bukan pakai kaf, pakai qul. Jadi qul di sini ya pakai qaf. Huwa pakai hak besar di situ, bukan pakai hak kecil, tapi huwal. Nah, ada alif lam, jadi harus satu lamnya disebut dengan lam qamariyah. Wa huwal qa pakai qaf lagi, bukan pakai kaf, yaitu mata bi. Ketukannya 2 harkat. Qadiru ala pakai ain, tadi a'la, bukan ala tapi a'la pak di sini. Alanya itu tadinya matobi, karena di depannya ada alif, maka dipanjangkan alifnya jadi 4 harkat yang disebut dengan majais munfasil. Ala ai. Nah, sekarang nun mati ketemu huruf ya, itu sebut nun mati ketemu ya sebut idgham ma'al gunnah. Ada berapa idgham ma'al gunnah? Ada 4. Ya, mim, nun, waw. Jadi patah tain, domah tain ketemu nun mati ketemu 4 huruf tadi disebut dengan idgham ma'al gunnah. Dan didengungkan di sini. Ai di sini ke sini ya. Beda dengan langsung tanpa ain, tanpa nun. Kalau tanpa nun ai ya, jadi pakai beda hurufnya ya. Kalau pakai di depannya ada nun, ai didengungkan di sini sampai ke hidung. Tapi kalau tidak pakai nun di depannya, ai seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau dalam itu tidak ada nunnya, iya, dalam ya, Fatihah dibaca. Tapi kalau ada nunnya, kadang dibacanya iya, di sini dengung, salah itu ya. Jadi kalau didengungkan di dalam Al-Fatihah itu tidak ada nun, tapi langsung tasjid. Demikian kalau ini ada nun di depannya. Jadi kalau ada pengucapannya didengungkan ai. Tapi kalau nggak ada nun matinya biasa aja. Iyyaka na'budu. Nah, tapi kalau ada nunnya, orang-orang suka membacanya begitu, akan dengar iya. Jadi kayak seperti di idgham ma'al gunnah kan. Nah, kalau baca Al-Quran ya sesuai dengan ini, sesuai dengan bacaan. Ayyab pakai ain. Ya be, nah ya be itu adalah qala subro. Itu kan dipantulkan. Ayyab. Nah, bukan ayyab asa, tapi ayyab. Ayyab. Nah, sekarang ketemu ain lagi dan di depannya ada sin. Ya, bukan sa, bukan sin, bukan shin, bukan sod, tapi sa. Ayyab asa. Sa. Ayyab'asa. Ayyab'asa alaikum, pakai ain sekarang alaikum. Nah, itu ain tapi ada di situ depannya alaikum, alaikum, bukan alaikum, bukan pakai e tapi pakai i ya. Pakai i. Bukan alaikum. Kayak seperti tadi Allahumma hdina fiman hadait, bukan hadait ya, pakai i dalam baca doa kunut. Alaikum, kumnya adalah izhar,
sapawi. Jelas, jangan ditahan. Alaikum. Nah, itu ditahan. Tapi bacanya alaikum. Azaba baru saya. Pakai ain lagi, azza pakai zal, bukan pakai jim, bukan pakai zai. Azza la za. Azza pakai jim, pakai zai. Allah, ya itu za yang betul, azza. Tapi bukan pakai jim. Aja, nah, itu pakai jim. Ya, jadi kita bisa membedakan pakai jim, pakai zal, pakai zai. Nah, kalau bisa membedakan seperti itu, nah, baguslah, sudah bisa membedakan huruf-huruf diucapkannya. Azab matobi'i, azabam. Nah, patatain ketemu mim lagi sekarang. Sebut dengan idgham ma'al gunnah. Tadi nun mati, patatain, domatain, kasutain ketemu idgham, huruf-huruf idgham ma'al gunnah itu ya mim nun waw. Nah, ini sekarang ketemu mim. Patatain ketemu mim. Azabam min, nun mati ketemu fa, yaitu ikhfa. Tapi membunyikan ikhfa itu jangan sama ya. Ketika menghadapi nun mati ketemu fa, nah jadi didengungkannya ke fa, min fa. Nah jadi gitu. Tapi kalau dia depannya ada kaf, beda lagi. In kuntum. Nah gitu ya. Beda-beda. Jadi pengucapan huruf ikhfa itu. Min fau. Nah, huruf lin itu sekarang mau bersukun pakai u, bukan pakai o. Min fauqikum. Nah, sekarang qaf dulu baru kaf. Beda ya. Fauqikum. Nah, itu sama itu hurufnya. Tapi ini mah qaf dulu. Fauqikum. Nah, ya. Fauqikum, kumnya adalah ijhar sapawi karena depannya huruf alif. Au, huruf lin lagi pakai u. Min. Nah sekarang nun mati ketemu tak, ikhfa lagi. Sekarang beda lagi pengucapannya. Min tak. Nah, tadi apa? Min fa. Sekarang min tak. Beda ya hurufnya. Pengucapan huruf ikhfanya beda. Min tahti arjulikum. Kumnya adalah ijhar sapawi. Au yalbisakum, ijhar sapawi. Syia. Nah sekarang pakai shin besar, bukan shin kecil. Shi, sho, shi, sha, shu. Nah, hush. Kalau dalam belajar anak-anak suka kalau menghalau kak ayam, hush, hush pakai shin besar. Syi'au. Nah, patatain ketemu waw, itu ma'al gunnah. Syi'au wa yudhi pakai za, bukan pakai za, bukan pakai jim, bukan pakai zai, karena pakai za. Wa yudhi to. Kalau berhenti gitu ya, tapi itu juga ma'al gunnah. Wa yudhi to. Sekarang pakai qaf, bukan pakai kaf. Wa yudhiqa ba'. Nah sekarang pakai ain, bukan ba, tapi dituin ainnya ba'. Beda ya. Tapi satu harkat. Kalau ba' dua harkat, tapi ba' yudhikum ba'dhu. Sekarang depannya ada do, bukan da. Do. Beda ya. Ba'dokum itu pakai dal. Tapi ini pakai dod. Ba'dokum. Nah sekarang mim mati ketemu ba, ikhfa sapawi.
ditahan sekarang. Tadi dijelaskan, tapi sekarang ditahan. Ba'dakum Nah, sekarang ketemu kalau di akhir kalimatnya ada sukun, di depannya ada huruf lagi, harus dibaca. Nah, jadi dodnya disukun. Seperti baca ini Ar-Ra'id apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu bacanya. Tapi kalau hanya tidak dibaca, salah. Memang agak susah dalam baca idza itu ya. Jadi kalau saya dibaca di itu suka dicambung. Kenapa? Takut salah. Maka guru saya contohnya disambung. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Jadi nggak berhenti. Tapi kalau berhenti, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, hanya dibaca disukunkan. Demikian juga ini. Nah, tapi nggak dihitungkan karena bod itu depannya. Kemudian nah sekarang nun mati ketemu za, bukan zal, bukan zai, bukan zi, bukan jim, tapi za. Itu ipa ya. Unzur kaifa. Nah, huruf fa bukan huruf P, tapi hurufnya F dalam bahasa Jamjan. Kaifa pakai F. Pakai ya, bukan ini, kalau orang Sunda kan harus pakai P terus bayem gitu ya. Bukan bayem tapi panta, ini fanta. Kaifa pakai sod sekarang. Nusarriful, alam persukun adalah alam pemaria. Nusarriful ayati la'al. Nah, sekarang pakai ain lagi. La'allahum. Nah, izhar sapawi harus jelas. La'allahum yafqahun. Pakai qaf dan pakai ha besar, bukan pakai kap. Jadi kalau pakai kap begini, ya kohun, pakai kap itu. Tapi kalau ini pakai qaf, ya kohun, beda ya, beda sama kap. Ya kohun itu pakai kap. Nah, demikian juga ha besar, ya kohun, di sini ada. Bukan dipakai hak kecil. Ya kohun itu kap kecil, hak kecil. Jadi kalau sudah bisa membedakan, alhamdulillahilladzi faddala min ibadihil mu'minin. Setiap akhir ayat disebut dengan mad alif disukun. Maksudnya alhamdulillah. Itu tahsin, belajar memperbaiki cara membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan maksud huruf dan tajwid. Bapak-bapak kalau salah memberikan salah pengajarannya ke orang kita, kalau salah hurufnya, nanti kita akan dibawa terus. Kalau anaknya salah, terus anaknya memberikan informasi yang salah lagi, kita yang terbawa salah. Makanya pada saat mengajarkan pada anak kita, saudara kita, hurufnya harus benar, dengan tajwid juga benar. Kalau salah, Masya Allah, kita kembang salah nanti sampai akhirnya nanti. Alhamdulillah. Sekarang kita terjemahkan bebas. Qul, katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang mulia, huwal qadiru, dialah yang kuasa atas segalanya, maha kuasa atas segalanya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ayyab'asa, untuk menurunkan, mengirimkan
menjatuhkan alaikum kepada kalian, kepadamu, azaban, yaitu azab, siksa, min fauqikum, dari atas kalian, atau min tahti arjulikum, atau di bawah kaki kalian, au yalbisukum syi'an, atau memperjauhkan harta nafsu kalian, kalian menjadi golongan-golongan, wa yudhiqa, dan kalian akan merasakan ba'dakum, sebagiannya, ba'sa, yaitu keganasan, dari ba'dos, balasan yang lain. Nah, maksudnya sini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menurunkan azab dari fauqakum, dari atas kalian itu, seperti petir, seperti juga bisa juga angin tornado, demikian juga kilat. Nah, itu bisa azab kita dari atas kita, atau juga au min tahti arjulikum, atau di atas kita jadi gempa. Nah, ditafsirkan juga, ada yang mentafsirkan pokok itu para pejabat-pejabat yang jahat. Ya, jadi Allah menurunkan azab itu dengan adanya pejabat-pejabat yang jahat, atau juga para bawahannya yang jahat-jahat. Au yalbisakum syi'an, dan kemudian kalian memperadukan jadi beberapa golongan yang selalu bertikai, gitu ya, selalu membunuh, selalu membuli mereka. Jadi sekarang ada banyak golongan saling berperang, saling mengusir, gitu ya. Itu Allah turunkan semuanya. Wa yudhiqa, yang tadi wa yudhiqa ba'dukum ba'san sadbara. Setelah itu kalian menjadi merasakan sebagian yang lain itu adanya fitnah-fitnah di antara kita, sehingga kita ada dibunuh, ada juga penjahat, ada juga mengusir sebagian lain dengan sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, unzur, perhatikanlah, kaifa nusarriful ayat, kami telah memberikan pemahaman kepada mereka, selalu mengganti-ganti ayat-ayat kami, bukti-bukti kami, la'allahum yafqahun, supaya kalian menjadi paham. Kalau sekarang adanya diturunkan ini, kemudian dirubah lagi supaya kalian paham terhadap Al-Qur'anul Karim yang diturunkan Allah pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah diturunkan, wa kazzaba bihi, kalian dustakan Al-Qur'an ini oleh oleh kaum kalian. Jadi setelah datang Al-Quran, kalian dustakan, kalian tidak mau percaya bahwa itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haq, padahal Al-Quran itu benar-benar hak, benar-benar sangat benar adanya, yang dikemukakan oleh Al-Quranul Azim adalah hak benar. Oleh karena itu, qul, katakanlah ya Rasulullah, lastu alaikum biwakil, kami tidak bertanggung jawab atas perkara, kami tidak bertanggung jawab atas kalian untuk menjadi pelindung kalian. Jadi katakan, aku bukan jadi untuk bertanggung jawab atas hidup kalian, tapi kata Rasulullah SAW, aku hanya diutus untuk menyampaikan saja, menyampaikan. Kalau disampaikan ini adalah kau laksanakan, engkau akan mendapat nanti di akhirat nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau yang disampaikan kami itu kalian tidak laksanakan, nanti ada balasan azab yang sangat pedih pada saat nanti pulang ke kampung halaman.
Jadi itulah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mah bukan tidak bertanggung jawab atas hidupmu, tapi hanya menyampaikan saja Al-Quran ini ke hadapan kalian semua, supaya kalian baca, kalian pelajari, kalian semua ikuti perintah dan apa yang dilakukan, dan kemudian dalam aktivitasnya kita laksanakan seluruh perintah Al-Quran dan jauhi seluruh yang apa dilarang oleh Al-Quranul Karim ini. Likulli naba'in, maka setiap-tiap berita mustaqarrun, ada tempat terjadinya. Wa sawfa ta'lamun, nanti kalian juga akan mengetahui apa yang terjadi setelah ini berita itu disampaikan. Nanti pasti ada kebenarannya. Demikiannya sekarang ini Al-Quran disampaikan nih, hari ini kita baca, hari ini pelajaran, pasti akan terjadi sekarang dan akan juga terjadi di masa-masa yang akan, dan tidak itu saja, akan sampai juga nanti di akhirat nanti. Kalau di sana di Al-Quran ini, nanti di akhirat nanti tidak ada yang menolong sedikit pun, satupun. Ibunya tidak ingat sama anaknya, bapaknya tidak ingat sama saudaranya, saudara tidak ingat sama anak, karena mereka di dalam hari akhirat itu sangat sibuk. Nah, itu disampaikan Al-Quran tuh, nanti pasti terjadi di yaumil kiamah juga nanti seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran pasti akan terjadi. Maka oleh sebab itu Allah menjelaskan wasaufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu nantinya gitu. Hari ini kita baca juga, ini adalah disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu, dan disampaikan kepada para sahabatnya. Sekarang kita baca, oh ternyata Al-Quran juga masih sama, tidak pernah ada perubahan. Ini adalah salah satu mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan. Nah, sekarang kita baca Al-Qur'annya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, mohon Bapak-bapak dan saudara sekalian yang ada di mana saja, kesempatan yang mulia ini, hari ini adalah hari ke-8 tahun kita baca ini. Jadi harusnya kita nguduk nih. Lupa. Jadi harusnya nguduk nih setelah 8 tahun. Jadi awal dari mulai Al-Fatihah itu 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Februari 2017. Hurufnya nggak ada ya. Ingatnya baru sekarang tadi. Alhamdulillah. Jadi sampai dengan ayat 68 surat Al-An'am surat ke-6 baru 8 tahun kita baca gini, insya Allah ya. Tapi orangnya berbeda-beda yang hadir nih. Sekarang ada yang masih tetap hadir 8 tahun yang lalu yang ini. Nah sekarang 8 tahun yang lalu sekarang hadir masih ini juga. Alhamdulillah ini Pak Adil, Pak Haji, yang lain Pak Agus, yang lainnya ada, masih ada. Tapi yang lain sudah meninggalkan kita. Pak Haji Yunus ya sudah ini, Pak Sidik sudah ada hadir di sini, sudah 8 tahun yang lalu, selamat terus ikut. Sekarang ini masih udah hadir lagi, tapi dalam bentuk yang lain. Kita masih ada, karena kita masih ada raga, jasad, rasa. Kita masih ada. Kalau tidak ada raganya, nggak kelihatan. Seperti Haji Yunus sekarang hadir nih, Pak Sidik hadir nih sekarang nih, udah ada. Kita masih ada 3, raga, jasad, nyawa masih ada kita mah ya. Kalau tidak ada nyawanya disebut Alhamdulillahilladzi baddala nasran min ibadihil mu'minin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kalau mau balik menyampaikan sesuatu Al-Quran itu dalam rangka dia belajar pada dirinya, menuntut ilmu untuk dirinya. Jadi jangan ngambek atau jangan marah kalau ada mustaminya atau yang mendengarkannya tidak mau mendengarkannya. Cuma jangan ngambek. Ada yang menyambek, ada marah ya. Usah buka bicara, mereka bicara lagi, nggak usah biarin, karena yang membalik, yang menyampaikan itu lagi belajar untuk diri sendiri.
bukan untuk menyampaikan ini. Kalaupun berguna, alhamdulillah untuk orang lain. Jadi jangan marah, jangan jadi biasa saja. Karena kita lagi belajar, yang mau menyampaikan itu lagi belajar, menuntut ilmu. Menuntut ilmunya, jadi pada saat menuntut ilmu ini, yang pertama didengar adalah telinga pembalik itu, yang penjara. Telinga dulu, telinga saya dulu, kita saya ini. Jadi belajar, yang pertama masuk, oh alhamdulillah, kita bukan untuk orang lain, tapi alhamdulillah sekarang kalau ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya alamin. Jadi jangan ngambek kalau ada yang, karena ada yang pertanyaan, bagaimana pas saya sudah menyampaikan ke seseorang, tapi dia cuek, tidak mau, nggak apa-apa, nggak usah ini ya, nggak usah repot dengan orang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita senantiasa terus dipanjangkan usia dinner kita untuk terus membaca Al-Quran ini sampai dengan surat terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh, alhamdulillah kalau sudah selesai itu, pada kita selesai mengkaji atau membaca Al-Quran, sudah selesai dan mengerti, paham, pada saat ditanya nanti di akhirat, sudah belajar Al-Qurannya? Sudah ya Allah, alhamdulillah. Jadi pada saat itu kita gembira. Coba bayangkan kalau sekarang baru-baru datang ke tempat pengajian, sudah belajar Al-Quran, oh belum ya, aduh, tadi sama Allah, aina tajhabun, hamana wae, mau kerja terus. Kalau kita mau kerja terus ya, dari pagi berangkat pagi, subuh pulang malam gitu ya. Jadi pada saat nanti tanya di akhirat, kapan awal kamu kerja terus, nyari uang terus, Masya Allah. Padahal kita diperintah Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Qurannya disebutkan bahwa tidaklah jin dan manusia aku ciptakan kecuali untuk beribadah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang ya, sekarang sudah ibadah terus kita main dan masjid terus aja, pokoknya kita udah pensiun ini. Udah pensiun, tapi ditafsirkan oleh ulama tasawuf, ibadahnya diganti liya'rifun. Apa liya'rifun? Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk makrifat. Makrifat. Makrifat itu apa? Pekerjaan hati. Apa pekerjaan hati? Di halaman ini. Zikirnya zikir khofi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali terus ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap jantungnya dan hembusan nafasnya, seluruh qalbunya selalu nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika baca Al-Quran ini, mulutnya baca Al-Quran menyampaikan, tapi hatinya, qalbunya masih terus nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus kita belajar Al-Quran ini, supaya terus sampai akhirnya kita terus beribadah dan akhirnya kita makrifat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detak jantung kita, hembusan nafasnya, kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk tanggal 2 Sa'ban. Kemarin sebelum bulan Rajab atau masuk Rajab, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana Rajab. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab ini ya Allah. Dan sekarang masuk Sa'ban, wa Sa'bana, yang juga berkahi kami di bulan Sa'ban ya Allah. Untuk apa? Wa balikna Ramadan,
supaya kami dipanjangkan usia kami masuk ke dalam bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, mudah-mudahan kita hasil maksud, dihasilkan maksud kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ada salat sunat tahunan. Salat tahunan itu kalau biasa kita melaksanakan 42 rakaat salat Rajab. Kemudian nanti bulan Sa'ban masuk lagi ke Sa'ban, 14 tanggal 15 Sa'ban atau nisfu atau pertengahan bulan Sa'ban itu salat sunat nisfu Sa'ban. Ada yang 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, tapi kami melakukannya 100 rakaat. Di bulan Sa'ban 100 rakaat, baca Yasin 3 kali, 2-3 kali, sholat Sa'bannya boleh 2 kali atau biasa kita 100 kali. Masuk Ramadan nanti kita akan sholat tahunan lagi 600 rakaat di sholat tarawih. Wa baligna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan berikan kepada kami kekuatan, keistiqomahan, dan mudah-mudahan sampai usia kami ke dalam bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak dan sepekan. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Kita doakan mereka semua diberikan kesempurnaan kesehatannya dan disempurnakan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga putra-putri kita dan keturunan kita menjadi putra-putri yang soleh solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa berbakti pada orang tuanya. Kita doakan juga putra-putri kita yang masih sekolah di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan mensukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang nanti diberikan persalinan yang lancar, baik, dan disehatkan bayinya, sehat ibunya dengan barokah fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantung kita dan hembusan nafas kita selalu menyebut asma-Nya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita ke Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya, dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Bikarumul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala nabiyyina
وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ya Allah. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Allah, dan ampuni juga kedua orang tua kami ya Allah. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات ya Allah. Ampuni juga kepada saudara-saudara yang mukmin, muslimin, muslimat, wa mu'minin dan mukminat, dan juga orang yang ikhlas yang sedang siap berbuat baik kepada kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kesenangan kami memperoleh kesenangan dalam dunia ini dan nanti di akhir kami diselamatkan oleh-Mu ya Allah, dan dikeluarkan terlindung dari ajab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahu alam. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله. Waktunya isyraq. Bismillahirrahmanirrahim.